Vincent Iswara adalah pendiri DNA. Beliau menceritakan masa kecil dan latar belakang hidupnya bahwa ia lahir dari keluarga entrepreneur. Orang tuanya sejak awal adalah pengusaha di bidang trading company yang mendatangkan mesin dari Jerman hingga Jepang ke pabrik-pabrik di Indonesia. Beliau bersekolah di SDA SMP di Tarakanita, kemudian melanjutkan SMA di SMAK Penabur. Setelah itu beliau melanjutkan kuliah di Universitas Pennsylvania. Setelah itu, beliau pindah kuliah ke Loyola University di California dengan mengambil jurusan keuangan karena beliau merasa pintar di matematika dan datang dari latar belakang teknik. Setelah lulus dari Loyola University, beliau melanjutkan pendidikan ke Waseda University, Jepang jurusan manajemen strategis. Beliau memilih Jepang untuk lebih memahami pemikiran Timur setelah belajar di negara barat, terlebih pada tahun 90-an. Jepang sedang berada di puncak dunia dalam hal teknologi. Dana adalah dompet digital yang dikembangkan oleh salah satu perusahaan rintisan startup di Indonesia yakni PT SPI Debit Indonesia Co. Platform layanan keuangan berbasis aplikasi ini secara resmi diperkenalkan untuk pertama kalinya pada 21 Maret tahun 2018. DNA dinahkodai oleh Vincent Iswara. Ia merupakan country head Alipay Indonesia. Sebelumnya, Vincent Iswara juga telah mendirikan layanan payment digital lainnya yakni IND-OG. Berbekal pengalaman di industri pembayaran digital membuat Vincent Iswara mulai mendirikan platform ini bersama PT SPI Debit Indonesia yang berada di bawah naungan PT Elang Andalan Nusantara (EAN). Vincent pun berhasil meluncurkan Dana. EAN sendiri adalah salah satu startup berbadan hukum. Ini adalah sebuah startup yang dikembangkan oleh para programmer muda tanah air. Dalam mengembangkan DNA, perusahaan ini mendapatkan suntikan dana dari investor utamanya yakni PT Elang Sejahtera Mandiri yang memiliki porsi saham hingga 99%. Tujuan didirikannya Dana untuk menjadi platform pembayaran digital yang memungkinkan penggunanya melakukan berbagai transaksi keuangan secara online dan memberikan pengalaman dan layanan terbaik yang dirancang sesuai kebutuhan pelanggan. Di DNA terdapat fitur transfer uang kepada sesama pengguna Dana ataupun ke rekening bank. Pengguna DNA juga dapat membayar tagihan seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon, dan tagihan internet. Salah satu fitur investasi yang tersedia di aplikasi DNA adalah Reksadana. Reksadana adalah produk investasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi jual-beli melalui aplikasi DNA. Simpan kartu soft chart merupakan fitur DNA di mana pengguna dapat menyimpan informasi terkait kartu debit dan atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank-bank yang bekerja sama dengan EDIK ke dalam akun pengguna yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Tarik saldo cash out adalah fitur penarikan saldo DNA melalui rekening bank yang terdaftar dalam DNA atau melalui pihak lain agen cash out Dana yang bekerja sama dengan DNA atau melalui mesin automated teller machine ATM atau melalui media lainnya yang dapat diberitahukan oleh EDIK dari waktu ke waktu. Aplikasi DNA dapat digunakan untuk berbelanja secara online dan offline. Dana dapat digunakan untuk berbelanja secara online di berbagai merchant yang bekerja sama. DNA dapat digunakan untuk berbelanja di berbagai toko fisik seperti restoran dan minimarket. Pengguna DNA dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan fitur scan QR Code atau NFC Near Field Communication. Fitur top up di DNA adalah fitur untuk mengisi saldo atau dana ke akun DNA pengguna. Top up DNA diperlukan agar pengguna dapat melakukan berbagai transaksi di aplikasi DNA seperti membayar layanan dan produk. DNA Bisnis adalah solusi untuk mengatur pembayaran online atau digital bagi pembisnis. Beberapa permasalahan yang mungkin dialami pengguna aplikasi DNA yaitu transaksi gagal yang disebabkan oleh saldo DNA yang tidak cukup, metode pembayaran yang bermasalah, atau gagal verifikasi OTP. Kemudian masalah verifikasi akun sering terjadi saat pengguna baru mendaftar atau melakukan upgrade akun yang disebabkan oleh data yang tidak sesuai atau masalah teknis lainnya. Adanya pembobolan akun yang menimpa pengguna sebelumnya di luar aplikasi DNA. Kemudian, ada juga pengguna yang mengalami saldo DNA hilang sendiri. Aplikasi DNA telah mencapai beberapa pencapaian seperti Top Publisher Awards dari Data. Pada tahun 2021, tahun 2022,
tahun 2023, dan tahun 2024. Basnas Award tahun 2022 untuk kategori The Best Partner for Zakat Collection via Teknologi APP. Indonesia PR of the Year tahun 2022 untuk kategori Silver Winner Marketing PR Bank Indonesia Awards tahun 2022 untuk kategori Best KRIS Performance PJSP Non-Bank. Hair Excellence Awards tahun 2022 untuk kategori Excellence in Work-Life Harmony Gold. Aplikasi DAINA ini mengambil keuntungan dari berbagai cara. Yang pertama yaitu dari biaya transaksi DAINA. Biasanya Dana mengenakan biaya transaksi pada setiap transaksi yang dilakukan melalui platformnya, bisa berupa biaya untuk transfer dana antar pengguna, pembayaran tagihan, pembelian barang dan layanan, dan lain sebagainya. Yang kedua dari V-Merchant, seringkali memiliki kemitraan dengan berbagai pedagang dan bisnis. Dalam kemitraan ini, DAINA mungkin mengenakan biaya kepada pedagang untuk penggunaan layanan pembayaran digitalnya, kemudian dari bunga. Saldo DAINA mungkin menginvestasikan dana yang disimpan oleh pengguna dalam saldo mereka. Dengan melakukan ini, mereka dapat menghasilkan pendapatan dari bunga yang diperoleh dari investasi ini. Komisi dari layanan keuangan. DAINA dapat menerima komisi dari layanan keuangan yang ditawarkan melalui platformnya, seperti pembelian reksadana, pembelian asuransi, atau layanan keuangan lainnya. Iklan dan promosi. DAINA mungkin menghasilkan pendapatan dari iklan dan promosi yang ditampilkan kepada pengguna. Mereka dapat menjual ruang iklan kepada bisnis atau mitra lain yang ingin mempromosikan produk atau layanan mereka kepada pengguna Dana. Program kemitraan. DAINA mungkin memiliki program kemitraan dengan berbagai perusahaan, di mana mereka mendapatkan komisi atau imbalan lainnya untuk membawa pengguna baru atau mempromosikan produk atau layanan tertentu kepada pengguna mereka. Biaya lainnya. Selain sumber pendapatan utama ini, DAINA mungkin memiliki berbagai biaya lainnya, seperti biaya transfer antar bank, biaya penarikan tunai, biaya untuk layanan tambahan, dan sebagainya.